Assalamualaikum, selamat pagi lur. Kali ini kita lagi mau piknik jalan-jalan menuju ke timur. Alhamdulillah kali ini ada undangan untuk visit pabrik dari sepeda yang tak pakai. Ini kebetulan mau ke arah Sidoarjo, mau ke pabriknya Polygon, biar kita tahu lah, belajar gimana sih sepeda Polygon. Kan selama ini Polygon itu yang paling besar lah di Indonesia, tapi kita belum pernah tahu gimana sih seruannya pabrik Polygon. Nah, bismillah, kita menuju pabriknya Polygon, sekalian piknik jalan-jalan bareng keluarga. Gas lur. Halo, assalamualaikum, selamat pagi lur. Kali ini kita agendanya adalah kunjungan pabrik sepeda terbesar di Indonesia, Polygon. Tuh lihat gudangnya, sak mono. Oke. Kita udah bareng Mbak Vivin. Oh Mbak, marketing manager atau apa Mbak? Ya, semacam lah. Di bawahnya Coach Steven. Di bawahnya Reza Ahmad dan timnya. Kali ini saya bawa tim Mas Hinova Reza, Fabrizul, Kolil, Tanpa masker. Cah Jogja ngumpul meneh. Kali ini kita mau lihat proses. Hari ini agendanya adalah apa Mbak? Keliling-keliling pabrik. Terus kita juga kebetulan baru ada museum hari ini, museum lah. Oke, siap. Nanti Ya, kita flashback lah kemenangan kita yang udah kita raih sebelumnya. luar biasa. Nanti dijelasin ya Mbak. Siap. Siap, terima kasih Mbak Vivin. Iya. Selamat pagi Pak Zendi. Akhirnya ketemu lagi. Dalam Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesehatan lah aku. Ngerut terus ya Pak Zendi? Oh guys, so justru ini karena temanya MTB. Oke, siap. Membuat ngeset awake. Ini kan lu nanti bikin Kita bareng yang rombongan pro soalnya di sini. Rombongan atlet ya? Maksudnya Wah, Ageng Raditya, Om Ganes, terus ini ada siapa? Den. Atlet pro tadi di sini. Oh gitu. Ini ada Mas Aryo. Gua udah lihat tadi. Halo Mas. Ada di situ. Mas Aryo Bayu, selamat pagi Mas. Senang sekali saya bisa hadir di sini. Luar biasa, mantap Mas. Ada yang cowok ganteng banget nih. Wah, Mas Alvin. Jos. Ini ada atlet-atletnya Polygon MTB, Den dan kawan-kawan. Kali ini kita langsung mau masuk ke dapurnya Polygon, kayak apa sih? Mari kita lihat-lihat. Ini gudangnya. Oh, cilik dewe iki. Small. Oke, thank you. Cilik dewe lek. Salah satu syarat masuk pabrik harus pakai helm lur, buat protection sama rompi. Meneng di Mas? Jalan, Mas. Jadi ini museum offroad kita yang baru. Jadi di sini ada beberapa sepeda line up full suspension kita, mulai dari enduro. Jadi ini yang brand pertama kita. Lalu yang terbaru kita rilis kemarin di full sus e-bike. Di sini ada mode promo, jadi pakai senter motor. Di sini untuk first bed dan second bednya sudah laris. Nah, ini bocoran-bocoran ini. Ferris. Ini kayaknya bagian spare partnya. Vendor. Wow. Spare part sebelum dirangkai jadi sepeda. Kali ini kita mau lihat bagian pengelasan. Jadi tadi berdasarkan penjelasannya tadi, tidak banyak pabrikan sepeda itu yang ngerjain semuanya sendiri. Jadi di sini tuh dari pengelasan, terus ngecat, terus assembly, semuanya dikerjakan sendiri.
kebanyakan brand-brand sepeda itu cuma punya merek tapi nggak punya pabrik sendiri. Nah, Polygon ini salah satu merek yang mengerjakan semuanya sendiri dan itu tidak banyak. Mari kita lihat proses pembuatannya. Tempat las-lasan tapi raksasa ini. Kan Mas Ageng udah pernah ya? Udah pernah. Jadi saya nunggu di sini aja, Bre. Loh. Ini kalau teman-teman subscribe Mas Ageng, salah satu video yang viewernya paling banyak itu kunjungan pabrik Polygon. Ya kan, Mas? Betul. Dan hatersnya juga paling banyak kan komennya. Wah, biasa, Mas. Oke, jadi di sini adalah gedung dari welding kita. Jadi yang pertama dari welding kita itu yang perlu kita ketahui adalah di sini kita melakukan proses pengelasan untuk sepeda dengan frame alloy dan alloy. juga untuk frame tromoli. Jadi bisa dilihat alloy dan tromoli. di sisi kanan ini adalah bentuk pertama dari Bahan-bahannya. Ya, ada alloy, ada tromoli dan kawan-kawan. Kita beli secara lonjoran utuh. Ada beberapa juga pipa yang kita perlu impor karena kita perlu untuk dengan bentukan-bentukan khusus itu kita harus menggunakan dengan teknologi forming, dimana kalau manual forming atau forming biasa itu biasanya kita bisa lakukan sendiri, tetapi kalau misal hydro forming itu kita masih belum punya alat untuk menuju ke sana, sehingga kita melakukan impor yang model-model kayak gini nih, Mas. ya. Ini investasi kita yang terbaru untuk saat ini adalah laser cutting mesin. Bagian bawahnya frame tempat kabel-kabel itu di sini nih. Sekian 5 station pekerjaan jadi 1 station pekerjaan. Jadi jauh lebih cepat, jauh lebih efisien, jauh lebih akurat. Dengan pakai laser cut itu ya, Pak? Laser cut itu. Jadi kalau dulu kita pakai 5 mesin, Ya. jadi cuma 1 paling enggak. Dan dari 10 menit pekerjaan, misalnya total 10 menit pekerjaan, jadi cuma 50 detik ya, 50 detik. Dari 10 menit jadi 50 detik. Wah, luar biasa ya. Jadi pendek banget. Kan pemotongan pipa. Jadi setelah kita melakukan pemotongan pipa, kita melakukan reamer, itu prosesnya nanti di sana. Jadi kita akan lanjut ke sana, persiapan potong pipa, pembentukan pipa. Jadi ternyata pabrik sepeda itu nggak kalah sama pabrik mobil, karena setiap rangka sepeda itu dikasih cap nomor rangka. Jadi kalau teman-teman punya kartu garansinya itu, kenapa itu penting buat disimpan. Nah, itu buat nanti ngeklaim kalau garansi, kalau ada apa-apa itu bisa diklaim ke sini. Penopang chain. Apa ini, Mas? Seat top atau apa? Seat stay atau chain stay. Oh, ini seat stay atau chain stay. Pakai mesin. Jadi ini raw materialnya kan dari lonjoran. Jadi dipotong terlebih dahulu, baru nanti masuk ke proses selanjutnya, yaitu forming. Forming itu adalah pembentukan. Dibentuk itu ya? Ya, dibentuk. Jadi nanti frame ini akan dipres dengan mesin, dengan alat-alat yang kita punya, itu bisa membentuk menjadi lekukan-lekukan seperti itu. Oh, ini bagian formingnya. Jadi yang dari yang oval terus jadi ini bagian apa, Mas? Forming. Enggak, maksudnya bagian apa di sepeda? Chain stay. Chain stay. Oh, ini bagian chain stay. Jadi dibentuk-bentuk gini. Jadi kalau custom dari pabrikan, yo presisi ya Pak Zendi ya? Ya, jadi Ini aslinya kayak gini. bila chain stay ini, Iya. biasanya dua bilah jadi gini. Iya. Potong ini, potong jadi 2. Udah paper, terus kita mau bikin band. Iya, iya. Bending. Ya, seat stay itu ya. Nah, di press gitu. Jadi kalau ini teman-teman bayangin, ini yang bagian roda bagian bawah. Iya, Betul kan, Pak? Betul. Aslinya kayak gini, terus di form itu ya. Nah, di form Oh, ini before and after ya, Pak? ya. Sebelum di form dan setelah di form. Iya. Ya, ya. Maka sebelum ini itu ada proses sebelumnya. Iya. Ini aslinya kan bulat, bulat taper gitu. Oh. Dulu. Ah. Setelah itu jadi gini. Oh, luar biasa. Jadi nggak bisa lapis-lapis. Ya, ya. Nah, proses yang teman-teman lihat untuk sekarang adalah proses pengelasan daripada segitiga depan. Pengelasan segitiga depan.
TIG welding jig. Jignya ya. Kita bikin full suspension, Ya. itu banyak yang dipegangin. Jadi pivotnya tuh harus sama semua. Biar presisi ya, Pak. Ini harus sama terhadap nolnya, itu harus sama semua. Makanya dipegang dan harus dipegang semua. Karena ketika dia di welding itu dia bergerak. Jadi ketika logam kalau kena welding kan dia memuai. Ya. Jadi supaya minimal memuainya atau minimal pergerakannya kita harus pegang semuanya jignya. Nah, tahap yang pertama di sana itu namanya tag. Jadi dia dikunci 1, 2, 3 dikunci dulu. Baru nanti ke tangannya ke teman-temannya yang lain dia baru muter. Kelas muternya. Kelas muternya itu bisa jadi macam-macam. Kita harus setiap sepeda treatmentnya beda-beda. Iya. Silau tenan iki, Lur. Oh ini buat teman-teman rodis nih. Atasnya Stratos S2 S3. S2 S3 itu berarti sama. Karena kalau S4 sama S5 beda ya, Pak? Beda. Nih, sebelum jadi Stratos tuh Di head-tube-nya. kayak gini. Kalau S4 S5 itu sudah taper. Kalau S2 S3 masih belum taper nih kayak gini nih. Ini bagian dari bawahnya SysQD. Ini udah jadi, Mas? Sudah jadi? Ini sudah jadi. Diambil nggak apa? Nggak apa. Ini bagian belakangnya, bagian bawah belakangnya SysQD. Ini jadinya kayak gini. Jadi dari tadi kita udah lihat itu ada proses pembuatan Stratos. Di sini proses pembuatan SysQ. Jadi bener-bener dari nol untuk bangkai jadi satu sepeda. Jadi setiap bagian itu punya punya yang produksi masing-masing. Jadi bagian depannya di sini, belakangnya di sini, baru dijadiin jadi satu. Terus nanti terakhir baru kayaknya pengecetan mungkin belakangan ya. Kita nikmati lagi, Lur. Jadi proses selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya join. Oh, ini prosesnya adalah namanya join. Jadi bagian segitiga depan, terus sama segitiga belakang ditempel-tempelin. Nah, itu ditempel-tempelin, terus habis itu di welding titik. Jadi setiap sini-sini tuh ada tulisannya, ini bagian apa kayak gitu. Oh, ini di sini ada namanya washing kayak dicuci gitu. Oh, ini ada namanya robotic welding. Setelah itu baru kita bisa melakukan alignment. Alignment itu apa? Kita meluruskan dudukannya brake, ya kita meluruskan antara frame depan dengan frame belakang, kita meluruskan head tube dan lain-lain. Setelah itu, setelah kita melakukan alignment, di sana ada yang namanya T6. T6 itu adalah post heat treatment. Gunanya apa? Gunanya setelah frame itu kita alignment, kita lunakkan, kita keraskan kembali. Jadi di T6 itu kita membuat molekul-molekul partikel di dalam frame itu menjadi lebih besar, sehingga itu menjadi lebih keras. Oh, ini bagian besi-besi. Oh, ini bagian CNC. Ini produknya apa, Mas, jadinya, Mas? Ini produknya Sopit. Hah? CS-nya SysQN. Oh, SysQN. They CNC, right now they CNC the CNC. Menghargai, ternyata prosesnya panjang. Kenapa harganya mahal ya kayak gitu ya? Prosesnya luar biasa ya. Dan untuk kayak gini kan nggak cuma sekali nemu, Mas. Mesti Iya, ada Mas. R&D. Iya, apa. betul. Nah, di balik R&D-nya itu ada Pak Zendi, ini luar biasa ini. Ini di sini bagian final inspection, pengecekan terakhir sebelum keluar. Sebelum dicat ya, Pak? Sebelum dicat? Belum masuk kospat. Jadi habis dari sini masuk pelapisan anti korosi dulu, baru cat ya, Pak? Baru painting. Baru painting. Ini dicek-cek dulu semuanya. Oh, ini terakhir di sini. Kita lakukan di sini. Mulai dari frame,
horizontal, pati, pedali, itu semua ada. Nah, kenapa kita lakukan di sini? Satu jawabannya, customer satisfaction and quality assurance. Ini kalau dari tulisannya ada tulisannya Ben Air Suspension, berarti coming soon. Ini ada gravel bike dari Polygon yang ada shocknya. Di sini ada brake test mesin. Nah, ini biasanya tuh di bagian bawah sini ini dites, ini diputer apa? Track performance test. Iya, bagian sini nih kan Pak. Jadi kalau misalkan dalam kecepatan tinggi direm, las-lasannya harus kuat gitu ya Pak. Dia dicek di dua kondisi, ketika kering sama ketika basah. Jadi Oh. nanti dia kalau kering gimana, Kalau basah gimana? Kalau aman berarti berarti standar atau enggak. Iya, iya. Kalau misal dia moni standar itu dia nggak boleh brake lock. Apa? Nggak boleh nge-lock brake-nya. oh nggak boleh ngancing ya? Lalu sama dia diukur jaraknya, dia itu berhentinya di jarak berapa. Iya, iya, iya. Standarnya. Minimalnya berapa. Mantap. Terus ini dikasih beban juga nih. Tes untuk melihat bahwa tes cat kita itu benar-benar kasih masuk standar seperti itu. Oh, UV test mesin. Jadi untuk Yes. ngetes catnya beneran sesuai standar. Nah, ini Awet. salah satu mesin yang benar-benar memastikan bahwa building kita itu firm 100%. Building kita sudah firm 100% dengan cara menguji durability ini selama 18 jam non-stop. 18 jam untuk melakukan pengujian menggunakan mesin ini. Di sini ternyata Polygon juga punya fasilitas buat pengujian frame-frame-nya. Jadi itu diuji dari atas sampai bawah, dari samping, pedaling test. Jadi kalau kata masnya tadi, ujiannya itu bukan uji ketahanan 100% tapi 120%. Jadi dilebihin. Misalkan frame itu dites 100% segini. Nah, sama Polygon itu dilebihin 120%. Jadi untuk memastikan safety, frame-frame yang dibeli sama konsumen. Jadi udah kuat gitu loh. Sini ada dites frame-nya. Di situ ada tes buat brake-nya. Jadi brake-nya itu dipastikan untuk tidak ngunci. Di sini ada vibration test. Terus di sana ada juga buat cat test. Jadi catnya dipastikan emang bagus kualitasnya. Ini kita menuju bagian painting. Oh, harus pakai itu ya. Siap. Kali ini masuk bagian painting. Sepatunya harus dibungkus biar awet, biar baru terus. Frame karbon itu kan sebetulnya treatmentnya di sebelah sana nih. Nanti kita lihat sama itu kan untuk frame karbon. Ya. Jadi kalau ada frame karbon kan treatmentnya agak spesial karena dia pertama bukan masalah hayanya, tapi kadang-kadang ada pori-pori yang harus ditutup gitu kan ya. Jadi perlu habis di painting ditungguin sebentar, dipoles lagi, terus dilapisin lagi baru bisa di. Jadi kadang-kadang clear coat tuh bisa 2-3 kali. Oh, khusus karbon treatmentnya emang beda ya? Di sini ada namanya ulir untuk pemasangan bottom bracket. Ketika itu tidak kita tutupi dengan masking dan itu tercat, akhirnya pemasangan bottom bracket akan susah. Jadi proses pertama dari proses painting adalah masking. Akan lebih kritikal apabila sepeda itu adalah full suspension. Ya. Full suspension itu pakai shock depan belakang. Karena apa? Karena mereka harus menjaga pivot, Ya. posisi untuk bearing. Ya. Di sini kita masking, di sini masking. Di sini pun juga kita masking supaya apa? Supaya kalau di sini terkena cat, itu posisi roda itu harus tidak bisa lurus. Di sini kenapa harus kita tutup? Supaya ini ditutupi. Ya. Biar tetap setelah dicat tetap presisi ya. Yes. Sini. Yang kritikal dari full suspension adalah ini. Linkage-nya ya. Linkage pivotnya. Pivot-pivotnya ya. Setelah kita melakukan masking, hal yang pertama yang kita lakukan dalam proses pengecatan adalah pengecatan primer. Oh ya. Pengecatan primer itu adalah pengecatan warna dasar. Yang gunanya salah satunya adalah untuk mencegah korosi, yang kedua adalah untuk menutup permukaan supaya pada saat kita melakukan pengecatan dengan cat warna, itu cat warnanya bisa keluar maksimal. Oh, elektrostatik. Jadi catnya tuh langsung nempel ke frame-nya, nggak loncat kemana-mana ya Pak? Base coat. Main colornya nanti Oh, main colornya di sana. Oh, ini masih base coat. jadi keluar dari Dari sana? pakai elektrostatik, terus di manual dikit,
karena di bagian sela-selanya itu masih ada yang lebih tipis kan. Ya. Karena kadang-kadang kalau bagian kayak misalnya ketemunya top tube sama down tube gitu, Bawahnya itu mesti di Oh, masih di manual ya? habis itu dia masuk oven. Oh, di atas oven? Oven, di atas oven, makanya panas. Oh, makanya di sini suhunya panas. Atas oven pakai oven kita tuh infrared. Iya, iya. Bukan pakai elektrik, bukan pakai kayak elektrik heater gitu, pakai infrared. Ini Marin yang minggu lalu keluar di Pink Bike apa Red Zone. Yo, wis kuwi lah produk baru. Ini masih bagian bersihin, ngelap-ngelapin nih. Ini frame-nya dari atas, terus di manual masuk ke sana. Made for fun, Marin. Proses selanjutnya setelah steercode adalah barcode. Apa? Oh, barcode. Barcode. Jadi itu yang mendeteksi bahwa setiap sepeda harus punya identitas. Oh, barcode. Frame number dan lain-lain. Tiket ya. Ini barcode. Salah satu yang harus di-record adalah nomor rangka. Ya. Nomor rangka yang tadinya ini di stem di welding, sekarang harus kita record menggunakan barcode frame number. Karena nanti setiap ada masalah, ada warranty atau ada apapun itu, kita bisa dapat men-trace itu dengan mudah dengan frame number. Ya. Ini ada Marin. Ini apa ini? Mustang. Oh, ini ada Danis Design. Oh, berarti Danis tuh Denmark, tapi Mustang ini buat di sini. Terus apa meneh iki? Ini Yosemite apa itu? King. Oh, macam-macam. Jadi setelah selesai dicat itu disimpan di sini. Ini di sini bagian pengecetan. Tadi kita udah ngelihat prosesnya dari tempat bagian dari sanding yang lapisan pertama, terus base, terus dicat. Itu ternyata prosesnya panjang. Jadi kenapa kalau teman-teman beli frame yang catnya masih pabrikan itu dijaga karena kualitasnya bagus. Jadi di sini itu gudang penyimpanan spare part. Ada dua sisi. Yang di sana itu bagian yang manual. Jadi kalau ngambil harus pakai forklift. Nah, tapi yang di sini itu pakai elektrik, udah full otomatis. Itu tingkatnya itu ada 37. Jadi misalkan kita mau cari Shimano RD apa, tinggal masukin klik. Dia langsung datang sendiri. Tinggal dipasang. Wah, beneran lur. SRAM terus ya suspension box. Jadi kalau teman-teman kemarin susah cari spare part, tahu kan kemana larinya kan? Di pabrik. Tadi di sana setelah proses assembly, karena di bagian assembly masih banyak produk-produk yang belum rilis rahasia, jadi beberapa nggak boleh diambil gambar. Kita sekarang memasuki gudang. Gudang ini isinya sepeda semua. Balah. Jadi ketika turun dari produksi, naik ke shuttle akan mengantarkan ke depan, kita tinggal loading. Itu gunanya shuttle. Biar cepat. Yes, biar cepat. Cool. Pak Zendi, Terus yang lain bawa aja. ini jumlahnya berapa semuanya kira-kira? Kapasitas totalnya 120.000 lah, 120.000 sepeda. sepeda. Itu kalau kita ngitung logikanya, replacementnya sekitar 120.000 itu berarti sekitar 1 bulan, 30 harian. Habis? Ya, muter. Terus Stok untuk 1 bulan. strategi distribusinya gimana, Pak? Oh, makanya kita kan kalau kita ngomongin Insera ya, Insera itu kan punya brand sendiri, Polygon, sama yang lain-lain, sister company, makanya terus sama OEM itu kita ngerjain orang lain. Itu komposisinya selalu kurang lebih 60-40 bolak-balik. Oh, jadi kadang banyak produksi poligonnya, kadang banyak produksi luarnya, ya, tergantung betul. demand-demandnya. Makanya itu kita lebih fleksibel karena kita nggak bergantung pada satu pasar. Kalau Eropanya lagi tinggi ya kita kejar sana. Indonesia lagi turun kejar gitu-gitu. Gitu. Makanya selalu buat kita relatif lebih mudah untuk mengontrol itu karena
kakinya banyak. Oh. Kakinya banyak. Jadi tahu ya ini misalkan 120.000 itu kadang 60-40, 60 poligon, 40 yang lain, kadang sebaliknya gitu juga. Betul. Jadi kalau teman-teman mau cari sepeda poligon, mau cari sepeda apa? Nih, cari sendiri, golek dhewe lur. Nanti mumet iki le goleki saking banyaknya sepedanya ini. Ratusan ribu kali. Alhamdulillah selesai sudah factory visit pada kali ini. Emang luar biasa tenan. Polygon sebagai merek Indonesia terbesar dan punya pabrik yang sebesar ini. Kapasitas produksinya jadi kalau nggak salah sampai 1.200.000 sepeda per tahun. Luar biasa. Ini emang terbesar tenan sih. Bahkan mungkin nggak cuma di Indonesia, mungkin di beberapa negara termasuk yang gede lah. Salah satu pabrik yang dia punya apa namanya, bikin sepeda dari nol. Luar biasa. Sampai jumpa di vlog berikutnya lur. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini menyenangkan silahkan tombol like, jangan lupa di subscribe. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang silahkan tuliskan di komen biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih lur.